Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan kucing. Bersama saya Endah Wainingsih dari SD Negeri Tunjung Rejo, Linia Laras Kartandi dari SMP Negeri 32 Purworejo, dan Afi Daniati dari SMA Muhammadiyah Cibubur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Linia. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Itu bagaimana? Alhamdulillah baik juga Linia. Sebelum kita melakukan kegiatan uji sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rutin dengan kita. Pada ujian kita kali ini akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rutin penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, dan juga bagaimana Kuci merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah research atau pelatihan penuh, kemudian pendengaran aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan kedua, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian yang ingin diamati adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Lalu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Baik, demikian pertanyaan dari saya, Bu Linia. Silakan Ibu melakukan kegiatan kucing. Oke. Selamat siang Bu Linia. Selamat siang Bu Deni. Bolehkah saya minta waktu Bu Linia sebentar untuk saya bercerita tentang permasalahan saya? Begini Bu Linia, akhir-akhir ini saya merasa murid kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga hanya 50% di setiap kelas yang mengumpulkan. Jadi menurut Bu Deni, apa yang diharapkan dari obrolan kita? Harapan saya ada solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya belajar, Ibu. Oh ya, menurut Bu Deni, hal apa yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya memang mungkin sedikit membosankan karena terlalu monoton dan saya dominan melakukan ceramah gitu Bu, bercerita di depan murid. Kemudian yang kedua, tidak memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara saat pembelajaran. Oh, gitu ya Bu. Kemudian kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya mungkin murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu, yang tidak monoton, yang tidak membosankan. Oke, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam membuat tugas? Mungkin karena terlalu banyak tugas ya Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikan. Oh, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Sumber belajar yang saya gunakan adalah buku teks yang ada di perpus Bu. Terus sumber belajar lain selain buku teks? Sepertinya mungkin ada ya Bu, seperti video YouTube, artikel blog, atau tulisan-tulisan
ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau IG. Betul sekali, Bu. Saya yakin deh, bila itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar. Kemudian, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya mau merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu, seperti video ataupun sumber YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan ruang untuk anak dengan tidak terlalu banyak tugas. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu lah Bu namanya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Bisa menggunakan drama, lagu, atau puisi, pantun seperti itu Bu. Oh, bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan berhasil. Kemudian, apa komitmen Ibu untuk rencana ini? Komitmen saya untuk rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar Bu, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya akan menyerahkan pilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Ya, terima kasih Bu Linia atas waktunya. Mudah-mudahan dari sharing ini saya bisa menjadikan guru yang dirindukan oleh murid-muridnya ya Bu. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Iya, sama-sama. Silakan melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum Ibu Linia. Waalaikumsalam. Tadi Ibu sudah melakukan kegiatan kucing dengan Ibu Deni ya. Ya, alhamdulillah sudah. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu harapkan? Oke, di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur delta dan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menceritakan dan menggali permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Deni ya tadi, sehingga Bu Deni bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah Ibu lakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami lebih alur delta sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Itu ya Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi sesuai dengan yang diharapkan. Demikian observasi kita hari ini ya Bu Linia. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu Linia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.